Terima kasih waktu yang telah diberikan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Bapak. Eh? Eh? Mana nih? Saya parah. Saya nggak lihat. Oh, terlihat ya? Hmm, Terlihat, Bapak. Parah. Oh ya, terima kasih. Sudah screen saya ya? Belum. Sudah, Pak. Sudah tampak. Screen saya udah ya? Sudah. Kok nggak terlihat di saya? Oh ini nih. Bentar ya. Ini besarnya. Ini besar. Terima kasih waktu yang diberikan. Dalam hal ini, kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, mengenai mengenai eh, interdisciplinary. eh, Sebentar Mbak, ini kok nggak bisa besar ya? Baik, Pak. Bisa besarkan ya ini? Saya nggak. Saya, eh, saya ingin membawa makalah tentang eh, interdisciplinary tentang sastra tasawuf ya. Sebagai sebagai latar belakangnya bahwa eh, interdisipliner itu berkembang ya. Di beberapa waktu lalu ada menjadi diskusi-diskusi di dalam diskusi-diskusi ilmiah mengenai interdisipliner, bagaimana mencari titik temu antara dua disiplin ilmu yang mungkin berbeda ya. Dalam hal ini saya mengacu kepada disiplin sastra dan de, sastra dengan agama dengan sastra ya. Mungkin lebih fokusnya saya lebih kepada sastra tasawuf. Mengenai mengenai apa namanya? Mengenai interdisipliner itu sendiri itu pernah dikemukakan oleh Profesor Amin Abdullah di dalam bukunya Interdisciplinary, Multidisciplinary, dan bahkan Transdisciplinary, bagaimana adanya irisan antara dua dua disiplin ilmu yang mungkin berbeda. Nah, dalam hal ini bahwa kalau kita bicara mengenai sastra di dalamnya bahasa dan terkait dengan agama, pada dasarnya ketika kita menurut menurut Amin Abdullah ya Bapak, ketika berbicara mengenai agama itu secara tidak langsung terkait dengan apa terkait dengan tradisi-tradisi lokal ya. Bisa tentang tradisi, tentang norma yang yang sebelumnya sudah berkembang, yang kemudian masuklah agama itu eh, memberikan pengaruh terhadap tradisi. Eh, kalau yang kemudian eh, kalau kemudian kita kaitkan dengan eh, dan apa namanya pendapat dari Amin Abdullah ini
sesuai atau ada seiring atau mungkin bisa beririsan dengan eh, sebuah ayat Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 kalau tidak salah ya, yang berbunyi eh, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu yang artinya jika engkau merasa ragu ya terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hambanya, maka datanglah satu surat dengan meminta bantuan orang-orang gitu. Meminta bantuan syuhada akum itu apa namanya, orang-orang yang dianggap sempurna ya, untuk untuk apa untuk menandingi satu ayat Al-Qur'an itu. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan ya. Nah, yang poin yang ingin saya katakan bahwa itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Amin Abdullah, bahwa sebelum agama itu muncul itu ada tradisi-tradisi yang yang sudah ada. Nah, kata syuhada akum itu menurut tafsirnya As-Sa'di itu disebut al-fusoha. Nah ini, maaf nih, Eh, saya tidak bisa Bapak, saya membesarkan. screennya masih di halaman pertama, Pak. Mohon maaf. Ini ini lah ya. Apa diulang ya? Tutup dulu terus diulang ya. Ini tutup dulu ya. Oh, udah. Terima kasih. Ya. Saya ulangi bahwa pendapat dari eh, siapa Amin Abdullah itu ada beririsan dengan ayat yang saya tadi sampaikan. Yang menarik di sini kata syuhada akum itu, As-Sa'di itu apa namanya, menafsirkan itu syuhada akum itu fusoha atau khutoba, itu orang-orang yang mempunyai kemampuan berbahasa dan berretorika itu kan. Mungkin saya rasa di dalamnya sastra ya, karena kita ketahui bahwa sebelum sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab itu tradisi-tradisi sastra itu sudah bermunculan. Kemudian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana poin-poin untuk menjelaskan mengenai eh, interdisipliner yang ada di dalam puisi sastra. Nah, metode yang saya gunakan itu ya mengacu pada apa yang dikemukakan oleh apa namanya, Profesor Amin Abdullah, seorang sarjana terkemuka di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Biasanya dia di bidang filsafat Islam, itu bagaimana bahwa eh, itu membangun interdisipliner dengan pendekatan-pendekatan melalui agama. Jadi bagaimana agama itu apa terbuka terhadap aspek-aspek pengetahuan yang lain. Dan menariknya pendapat, dan itu disitir oleh Amin Abdullah sendiri ya, bahwa menariknya pernyataan Amin Abdullah tentang interdisipliner itu sesuai dengan kaidah usul fikih ya, yang sering dikemukakan oleh uh, Abdurrahman Wahid, presiden, atau yang sering dengan sapaan Gus Dur, itu yang sering menggunakan kaidah usul fikih ini, yang mengatakan al muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil ahslah. Jadi bagaimana agama memang pada dasarnya itu menjaga hal-hal yang sudah ada ya. Tapi poin yang ingin dikemukakan, dan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Amin Abdullah, bahwa agama itu juga harus terbuka dengan hal-hal yang di aspek luar agama, sehingga agama itu akan lebih baik. Nah, ini menariknya ini bahwa
Profesor Amin Abdullah itu menggunakan kaidah usul fikih. Mungkin ada sebagian yang sudah familiar dengan ini. Nah, kemudian hasil yang kami dapatkan bahwa eh, salah satu itu poin dari adanya interdisipliner antara agama dan sastra dalam hal ini yang eh, terrepresentasikan di dalam sastra tasawuf itu adalah salah satunya Al-Ghazali. Di dalam sastra Arab, khususnya puisi Arab konvensional, itu ada yang disebut dengan salah satu konvensinya itu disebut dengan Ghazala. Biasanya Ghazala itu kaitannya sebelum sebelum puisi itu disampaikan, itu ada konvensi-konvensi yang harus dilakukan oleh seorang penyair Arab pada waktu itu. Salah satu konvensinya itu Al-Ghazala, walaupun ada beberapa konvensi yang lainnya, Al-Fakhomah, Ar-Rotha, itu yang sering disebut dengan Zikrul Atlal, konvensional Arabik Putri. Nah, Ghazalah itu isinya itu pemujaan atau pemujaan atau penghargaan lah terhadap perempuan. Nah, ini saya rasa menjadi bagian yang terpenting untuk prosesnya, poinnya terjadinya interdisiplinary sebagai poinnya interdisiplinary di dalam sastra tasawuf atau sastra sufistik. Oleh karena itu bahwa kita melihat bahwa agama pada waktu itu sudah melakukan keterbukaan terhadap bidang-bidang yang lain ya, bidang-bidang yang lain. Tapi dalam hal ini seperti apa yang disebutkan oleh Amin Abdullah bahwa ketika agama masuk pada dasarnya tradisi-tradisi itu sudah ada. Dan itu salah satunya, dan saya rasa kajian yang lain poin-poin yang lain bahwa sastra dengan sufi itu mempunyai kriteria yang sama. Kita ketahui bahwa sastra itu selalu kan menyebutkan sesuatu, tapi sebenarnya yang dimaksudkan tidak itu, ya kan? Ada di balik sesuatu itu, dan saya rasa kalau Satu kita menit lagi. sufistik demikian juga melihat sesuatu itu tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Katakanlah kata dalam pemikiran tasawuf itu sering ada istilah di dalam di dalam tasawuf itu wahdatul wujud, penyatuan wujud. Pada dasarnya bukan menyatu antara Tuhan dengan manusia, tapi yang menyatu adalah antara citra manusia dengan citra Tuhan itu mewujud menjadi satu. Itu berarti melihat sesuatu itu tidak pada apa yang terlihat. Jadi ada korelasinya antara sastra dengan sufistik. Kemudian konklusinya bahwa kita melihat bahwa ternyata sastra sufistik itu mempunyai keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, dalam hal ini sastra dan tasawuf. Ada beberapa poin-poin yang itu menjadi titik temu atau menjadi interdisipliner antara sastra dan tasawuf. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.